Di umur 16 tahun, kira-kira apa yang sudah pernah kalian lakukan? Bolos sekolah, klub SPP, pusing pacar kalian telat. Kayaknya yang terakhir cuma Daud deh. Nah, kalau untuk Jonathan Joseph James ini berbeda. Karena saat ia berusia 16 tahun, ia justru diringkus oleh FBI karena sudah meretas sistem NASA dan membocorkan semua informasi-informasi rahasia mereka kepada umum. Amerika tentu saja geger, apalagi NASA. Mereka juga bertanya-tanya, kenapa bisa seorang anak 16 tahun bisa menembus sistem yang sudah mereka buat dan membuat kegaduhan di dalam sebuah negara. Dan iya, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa saya harus bercerita tentang kasus penyerangan NASA? Karena film yang akan saya bawakan hari ini diambil dari berbagai kejadian nyata. Di antaranya ada kasus Havana Syndrome, oil tanker crash, dan juga Tesla autopilot crash. Berbagai kisah nyata ini akan dirangkum dalam sebuah film yang penuh dengan rasa chaos, meninggalkan bayang-bayang konspirasi setelah menontonnya. Dan ada satu info penting lagi. Produksi film ini juga diikuti oleh Barack Obama dan juga istrinya. Penasaran? Jadi begini ceritanya. New York, Amerika Serikat. Kota global terdepan di seluruh dunia, mulai dari perdagangan, keuangan, media, bahkan sampai hiburan. Semuanya terkumpul lengkap di kota ini. Perputaran ekonomi di sini bahkan bisa lebih cepat dibandingkan perputaran matahari dalam setiap harinya. Dan wajar rasanya jika ada beberapa orang yang ingin terlepas dari rutinitas yang serba padat itu. Amanda adalah salah satu di antaranya. Karena tak bisa tidur semalaman, Amanda pun mengajak suaminya, Clay, untuk berlibur dadakan sekeluarga ke tempat yang jauh dari segala kebisingan kota. Leave the world behind. That's what it said on the rental listing, at least. Amanda dan Clay punya 2 orang anak. Anak pertamanya adalah Archie, remaja dingin yang lebih suka bermain game dibanding berinteraksi dengan orang-orang. Anak kedua yang bernama Rose juga selalu sibuk dengan gadgetnya dan selalu menikmati TV series berjudul Friends setiap saat. Setelah melakukan perjalanan yang lumayan panjang, sampailah mereka di tujuan. Liburan yang sudah lama mereka idam-idamkan akhirnya menjadi kenyataan. Tapi karena rencana ini adalah rencana dadakan, jadi Amanda belum membawa banyak keperluan dan bahan makanan untuk mereka di sana nanti. Berangkatlah Amanda ke supermarket yang ada di kota, membeli beberapa keperluan secukupnya saja. Tapi perhatian Amanda sedikit terganggu dengan orang yang berada tak jauh dari dirinya. Ia heran kenapa orang asing itu berbelanja sangat banyak, hingga memenuhi bak belakang mobilnya. Namun Amanda tak ingin terlalu memikirkannya dan segera pulang. Agenda liburan Amanda yang berikutnya adalah nyantai di pantai. Cuaca yang cerah, pantai yang indah, dan pengunjung yang tak terlalu ramai menjadikan ini adalah sebuah paket liburan yang nikmat. Satu-satunya yang mengganggu mata mereka adalah sebuah kapal tanker besar yang terlihat sedang mengarah ke pantai. Namun tentu tak ada yang mencurigai itu, dan mereka melanjutkan liburannya seperti tak terjadi apa-apa. Wow, it's getting close, huh? Kapal itu mendekat dan semakin mendekat. Clay segera mengajak anak-anaknya untuk menyelamatkan diri. Saat kapalnya mulai berhenti, Archie segera merekam kejadian ini melalui HP-nya. Clay menanyakan apa yang terjadi pada petugas keamanan. Katanya ada beberapa kapal yang kandas dan membuat sistem navigasinya kacau. Saat kembali ke villa, Amanda berniat mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sayangnya, sinyal Wi-Fi ataupun sinyal HP Amanda seketika hilang begitu saja. Hal yang sama juga terjadi dengan siaran TV. Tak ada satupun siaran TV yang bisa tersambung. Padahal tadi Clay sempat menonton pertandingan baseball di TV-nya. Kepanikan mereka sedikit mereda saat Amanda melihat anaknya bersenang-senang. Ditambah lagi ada rusa di taman belakang rumah. Dan Clay berharap rusa-rusa ini akan menjadi pertanda baik untuk liburan mereka kali ini. Karena tak ada internet, baik Archie maupun Rose jadi tidur lebih cepat. Sementara Amanda dan Clay, mereka masih asik main Uno, bermesraan dan minum-minum. Namun sayang, momen pacaran ini harus sedikit terganggu. Someone's here. Let me take care of it.
Pria asing yang mengetuk pintu villa itu ternyata adalah Scott dan anaknya Ruth. Scott mengaku kalau dialah pemilik villa yang Amanda sewa. Amanda tentu saja tak percaya dengan itu, sekalipun Scott bisa tahu email dan nama lengkap Amanda. Rasanya tetap saja aneh jika ada orang yang berkunjung tengah malam begini. Saat Amanda dipenuhi rasa curiga, tapi tak begitu dengan Clay. Ia justru mempersilahkan Scott dan Ruth untuk masuk. Scott minta maaf karena datang ke sini secara mendadak. Sinyal HP dan internet yang hilang membuatnya tak bisa menghubungi Amanda terlebih dahulu sebelum datang. Suasana kota mengalami pemadaman listrik secara massal, dan kondisi di luar sana sudah sangat chaos. Dan Scott hanya punya villa ini sebagai tempat untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, Amanda masih saja menaruh rasa curiga pada Scott. Dan ditambah lagi dengan omongan Ruth yang sangat ketus. Amanda juga merasa tak mau tinggal bersama orang asing. Terlebih lagi saat anak-anaknya tertidur seperti ini. Tapi Scott kembali membuktikan kalau dirinya adalah pemilik rumah. Ia bilang kalau ia dan anaknya akan tinggal di basement jika Amanda khawatir akan terjadi apa-apa dengan anaknya. Dan untuk semakin meyakinkannya, Scott pun membuka sebuah lemari dan mengambil uang yang ada di dalam. Scott lalu memberi uang itu pada Amanda sebagai bentuk refund. Sayangnya Amanda menolak dan masih keras hati untuk menerima Scott. Amanda semakin merasa marah karena melihat suaminya yang terus percaya begitu saja dengan cerita Scott. Clay pun lalu diajak Amanda untuk berbicara empat mata sebelum membuat keputusan. Amanda menganggap mereka hanyalah penyusup, sementara Clay sangat yakin kalau Scott memang pemilik aslinya, karena Scott juga punya kunci lemarinya. Perdebatan keras di antara keduanya akhirnya menghasilkan sebuah keputusan, yaitu mereka akan mengobrol dulu. Dan jika tak ada yang mencurigakan, maka Scott akan diperbolehkan untuk tinggal di basement. Clay dan Amanda pun mulai banyak bertanya pada Scott tentang kapan rumah ini dibeli, siapa kontraktornya, dan kapan rumah ini direnovasi. Amanda juga menanyakan di mana rumah Scott yang setiap hari ia tinggali. Bahkan Amanda juga menanyakan di mana istri Scott berada. Scott bilang, istrinya saat ini sedang bertugas di Maroko dan akan pulang besok pagi. Tapi ia tak bisa menghubungi istrinya karena sinyal internet yang hilang. Merasa semua pertanyaan dijawab dengan baik dan tidak ada yang mencurigakan, Scott pun akhirnya diperbolehkan untuk tinggal di sana bersama dengan anaknya. Namun tiba-tiba, channel TV manapun sudah Ruth coba, tapi semua menyiarkan hal yang sama saja. Kekacauan yang terjadi ini semakin mendukung cerita Scott tadi. Kalau memang sedang terjadi pemadaman listrik massal dan kekacauan di kota. Kekacauan yang mereka tak pernah tahu itu apa. Some truth. Keesokan paginya saat Amanda bangun, tiba-tiba HP-nya mendapat notifikasi 4 berita. 3 berita tentang pemadaman massal dan 1 berita tentang serangan hacker. Amanda lalu membangunkan Clay untuk beritahu berita ini. Sayangnya notifikasi ini tiba-tiba hilang tak berjejak. Demi mencari info lebih lanjut, Clay pun pergi ke kota untuk mencari koran ataupun bertanya pada orang yang ada di kota. Rose sempat bertanya tentang mobil milik siapa yang ada di depan rumah. Namun ibunya tak menjawab sama sekali. Saat Rose ingin melihat TV, TV-nya sama sekali tak terhubung dengan sinyal. Dan demi membuang rasa penatnya, Rose pun mencari angin dan ingin bersantai di dekat kolam renang. Tapi secara mengejutkan, ia tiba-tiba melihat rusa. Namun tidak hanya seekor. Rusa itu ada puluhan, yang bahkan mungkin sampai ratusan. Kepala Amanda masih dipenuhi dengan pertanyaan soal notif tadi. Dan ia pun menanyakan semuanya pada Scott. Scott percaya dengan berita pemadaman itu. Tapi untuk serangan hacker, jawaban Scott seperti ada yang sedang ia tutup-tutupi. Scott bilang tak perlu sedikit-sedikit hacker. Bisa jadi itu hanyalah hacker iseng yang menyerang pembangkit listrik di sekitar sini.
Scott bahkan coba menghindar dan izin pergi ke rumah tetangga untuk bertanya apakah ada info lain yang tetangganya dapat. Tapi apa yang Scott dapat saat sampai di rumah tetangganya sungguh sangat di luar dugaan. Rumahnya sudah dalam kondisi berantakan. Banyak pakaian-pakaian tergeletak di halaman rumahnya. Rumahnya tak terkunci, lantainya basah, dan perabotannya sudah hancur tak karuan. Karena sudah lama bertetangga, Scott pun mencari telepon satelit milik tetangganya. Ia ingin menggunakan telepon itu untuk menghubungi temannya. Telepon satelit seharusnya selalu bisa bekerja jika langit cerah dan ada baterainya. Tapi sayangnya, tidak dengan hari ini. Tidak ada sinyal sama sekali dari telepon itu. Scott sempat kembali ke mobil, lalu mencoba menghubungi istrinya lagi. Walau ia tahu kalau di sana tidak ada sinyal, tapi Scott tetap terus mencobanya. Tiba-tiba, perhatian Scott teralihkan pada bagian belakang rumah tetangganya, yang merupakan sebuah pantai. Mata Scott sempat tertuju pada sebuah jam tangan yang terkubur. Dan ternyata itu tak hanya sebuah jam, tapi termasuk juga dengan tangannya. Masalah tak hanya dilalui oleh Scott. Clay yang sedang dalam perjalanan ke kota juga mulai mendapatkan masalah. Tiba-tiba ada orang yang terus minta tolong padanya. Sayangnya orang itu hanya bisa bicara bahasa Spanyol. Bahasa yang sama sekali tak dipahami oleh Clay. Clay yang panik melihat orang asing itu pun segera memilih kabur dan berniat untuk menyelamatkan diri. Tapi yang terjadi di depan justru jauh lebih parah dari apa yang ia duga. Kembali ke villa, Ross masih bertanya-tanya tentang rusa yang ia lihat tadi. Ross lalu mengajak kakaknya untuk masuk ke dalam hutan dan mencari kawanan rusa yang tadi ia lihat. Archie tadinya menolak, tapi karena adiknya ngeyel, ia pun terpaksa mengikutinya. Dan sampailah mereka berdua di sebuah gubuk kecil dalam hutan. Gubuk yang ternyata isinya hanya tumpukan barang-barang tak jelas, dan mereka pun segera berjalan keluar. Dan karena tak berhati-hati, kaki Archie harus diserang serangga. Namun Ross terlihat mengabaikan kakaknya begitu saja. Karena ia tiba-tiba melihat sebuah bangunan mewah dekat hutan. Ross juga melihat banyak burung yang berterbangan menuju ke kota. Amanda tak menyadari anaknya masuk ke dalam hutan. Terlebih lagi saat Scott datang dalam kondisi basah kuyup. Dan karena kejadian yang ia alami tadi, Scott pun akhirnya jujur. Kalau semua yang terjadi ini bukanlah hal sepele. Dan bisa jadi, ini adalah serangan hacker dengan tujuan yang ia tidak tahu. Saat Ruth pergi, Scott menceritakan kejadian pesawat jatuh tadi pada Amanda. Dan ia mencurigai kalau istrinya juga ada dalam pesawat. Kejadian tak masuk akal yang terjadi secara beruntutan ini pun perlahan-lahan mencapai puncaknya. Where are my kids? Amanda akhirnya kembali bertemu dengan anaknya. Suara asing yang mereka dengar tadi semakin membuat mereka yakin kalau masalah ini sudah sangat parah. Archie awalnya mengira ini adalah suara pesawat yang menghasilkan dentuman sonik yang sangat keras. Tapi Scott tak setuju dengan itu. Dia semakin yakin kalau ini adalah serangan terorisme yang menyerang dari berbagai arah. Mulai dari hacking, teror, dan menebar ketakutan untuk seluruh umat manusia. Suasana kian runyam
Dan Amanda sadar tatanan dunia akan berubah setelah ini. Mereka juga mulai kekurangan bahan makanan dan minuman jika harus terus di sini lebih lama. Namun ia mengingat, kalau waktu itu dia melihat ada orang asing yang belanja dengan jumlah yang sangat banyak, sampai memenuhi bak belakang mobilnya. Mendengar ciri-ciri itu, Scott langsung tahu kalau itu adalah Danny, kontraktor yang membangun rumah ini. Obrolan itu tiba-tiba berhenti karena Clay akhirnya kembali pulang. Clay menceritakan semua yang ia alami selama di jalan tadi, termasuk sebuah drone besar yang mengeluarkan semacam brosur berwarna merah dalam jumlah yang sangat banyak. Brosur itu menggunakan bahasa Arab, dan Archie dengan cepatnya langsung tahu apa arti tulisan yang ada di brosur itu. Kematian untuk Amerika. Begitulah tulisan yang ada di bagian depan brosurnya. Walau tak mengerti apa yang ada di baliknya, tapi Archie tahu bagian depannya dari game yang biasa ia mainkan. Menyadari kalau situasi di sana semakin kacau, keluarga Amanda pun segera mengambil keputusan. Sayangnya, perjalanan Amanda sekeluarga menuju kota juga tidak semudah itu. Jalan tol yang jadi satu-satunya akses untuk sampai kota ternyata sudah ditutupi oleh mobil Tesla yang terlihat saling bertabrakan satu sama lain. Amanda sempat berpikir ini hanyalah kemacetan biasa, dan Amanda ingin bertanya pada orang-orang yang ada di dalam mobil. Hingga akhirnya Amanda sadar kalau mobil-mobil itu sepenuhnya dikendalikan dengan sistem mengemudi otomatis. Tak punya tempat untuk menyelamatkan diri, Amanda sekeluarga pun terpaksa kembali ke rumah Scott lagi. Apa yang terjadi barusan semakin menguatkan kecurigaan mereka. Kalau semua ini adalah benar-benar serangan hacker yang sudah terorganisir dan sangat baik. Hingga akhirnya keluar pertanyaan di kepala mereka. Apakah kiamat akan segera tiba? Kini mereka mulai hilang asa. Ross sudah menyerah untuk melanjutkan series favoritnya. Archie pun juga tak tahu arah hidupnya akan seperti apa. Bahkan Clay juga lebih banyak melamun dibanding biasanya. Hingga akhirnya Ruth datang dan mengajak sebat bersama. Sementara Amanda sibuk menikmati minum bersama Scott, mereka awalnya berbincang santai dan menertawakan kondisi mereka yang semakin hari semakin tak karuan. Scott bercerita juga tentang pekerjaannya. Ia sering bertemu klien dengan berbagai latar belakang. Dan salah satu di antara mereka adalah orang dari Pentagon. Pentagon adalah sebutan dari bangunan milik Kementerian Pertahanan Amerika. Klien Scott yang satu ini adalah orang yang santai, ramah dan suka bercanda. Scott tahu betul kalau kliennya ini kerap berurusan dengan elit global. Dan Scott menyebut elit global itu sebagai komplotan yang jahat. Candaan itulah yang selalu sukses membuat kliennya tertawa. Namun suatu saat, kliennya menunda pertemuannya dengan Scott. Lalu Scott nyeletuk. Apakah kau akan bertemu dengan komplotan jahatmu itu? Celetukan yang sama sekali tak membuat kliennya tertawa. Dan dengan raut wajah serius, ia berpesan pada Scott untuk selalu berhati-hati dan menjaga diri. Dan itulah alasan Scott tiba-tiba kembali ke vilanya. What was that? Those are... Clay dan Ruth dibuat bingung karena tiba-tiba ada banyak sekali burung flamingo yang masuk ke kolam renang. Pertanyaan demi pertanyaan terus berkutat di kepala mereka. Hingga suara asing kembali datang untuk dua kalinya. Ross dan Archie pun ketakutan lalu memilih untuk tidur bersama orang tuanya malam ini. Keadaan yang tadinya sudah baik-baik saja seketika berubah di pagi harinya. Karena tiba-tiba gigi Archie terasa aneh.
dan mulai lepas satu demi satu. What are you? My teeth. Clay! What's happening to me? Okay. I don't feel okay. Archie coba melogiskan yang sedang ia alami. Menurutnya ia begini karena tempo hari ia digigit serangga. Namun Scott yakin bukan itu alasannya. Dan menurutnya, gigi Scott bisa lepas karena suara asing yang sudah 2 kali menyerang mereka. Amanda kembali panik dan berniat membawa Archie ke dokter. Tapi seperti yang sudah mereka tahu, kalau jalan menuju kota sudah tak bisa diakses lagi. Scott lalu berniat untuk menemui Danny, karena ia tahu kontraktornya adalah orang yang penuh persiapan. Dan pasti ia punya antibiotik untuk mengobati Archie. Belum sampai Scott berangkat ke sana, Amanda harus mendapat masalah baru. Rose tiba-tiba menghilang. Dan kemanapun Clay mencari, Clay tak menemukannya. Ruth dan Scott ikut panik dan ikut mencari di mana Rose berada. Tapi mereka juga tetap tidak menemukannya. Tapi Ruth tahu kalau Rose juga pergi membawa sepedanya. Archie bilang, kalau tempo hari mereka berdua datang ke sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Archie ke sana untuk mengantar Rose yang penasaran dengan rusa yang sebelumnya Rose lihat. Sayang, kondisi Archie semakin parah. Dan mereka terpaksa pergi membagi menjadi kedua tim. Clay dan Scott datang ke tempat Danny. Sementara Ruth dan Amanda akan mencari Rose ke dalam hutan. Archie. You alright? No, it's not safe. Stay here with Amanda. Find Rose. No. Selain ketakutan dan kepanikan, ternyata masih ada lagi yang harus Clay dan Scott hadapi. Danny tidak menyambut Scott dengan baik. Bahkan Danny minta Clay dan Scott untuk menjauh dari bangunan rumahnya. Danny lalu keluar dengan membawa senapan laras panjangnya. Danny heran, kenapa masih saja ada yang berani keluar di kondisi yang sekacau ini. Merasa yang ada yang aneh dengan Danny, Clay lalu memperkenalkan dirinya dan memberitahu niatnya ke sini untuk minta bantuan kepada Danny. Tapi Danny dengan lantangnya menolak itu. Ia sama sekali tak akan peduli dengan orang lain. Scott pun mulai marah dengan tindakan arogan Danny. Hingga akhirnya mereka berdua mulai saling mengancungkan senjata satu sama lain. Clay tak ingin kondisi yang ia alami semakin runyam. Ia coba menghentikan perseteruan mereka berdua. Clay memohon-mohon pada Danny untuk membantu anaknya. Anak pertamanya mengalami gejala aneh dan tidak tahu apa penyebabnya. Dan anak keduanya menghilang dan belum ketemu sampai sekarang. Mendengar itu, Danny akhirnya mulai merasa iba dan mulai menurunkan senjatanya. Setelah ketegangan sedikit mereda, Danny lalu bilang kalau semua ini adalah ulah Korea dan Cina. Kelompok hacker dari sanalah yang sengaja menyerang Amerika dan ingin melumpuhkan ekonomi Amerika. Namun Clay punya bukti lain untuk membantah hal itu. Brosur merah dengan tulisan Arab kemarin menurut Scott adalah bentuk serangan dari negara Timur Tengah. Amerika yang belakangan ini cukup arogan dalam mengatur ekonomi dunia lah yang menjadi pemantiknya. Kelompok hacker itu ingin menjatuhkan pemerintah Amerika yang korup dan tamak dalam mengatur ekonomi dunia. Segala kabar ini sudah sempat Danny dengar dari sebagian orang dalam beberapa minggu sebelumnya. Karena itulah ia lebih banyak mempersiapkan semuanya sebelum kabar itu menjadi kenyataan. Dan mendengar itu, Clay dan Scott perlahan-lahan mulai mendapatkan sedikit titik terang. Scott yang juga terbiasa mendengar kabar tentang elit global semakin mengamini kata Danny tadi. Dan menurut Scott, mereka kini sedang berada di tahap kedua dari gerakan invasi para elit global. Tahap pertama adalah isolasi. Mulai dari isolasi jalan sampai isolasi informasi dengan mematikan internet dan jaringan TV radio. Tahap kedua, kekacauan serentak. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Masyarakat diserang secara masif dan rahasia. Orang-orang dibuat saling salah paham satu sama lain. Dan terjadilah perpecahan mulai dari kelas atas sampai kelas bawah. Dan jika tahap kedua berhasil, maka tahap ketiga akan berjalan dengan sendirinya. Dan tahap yang ketiga adalah penggulingan kekuasaan. Serangan hacker dari berbagai sisi dianggap sebagai upaya paling murah untuk menggoyahkan sebuah negara. Sementara itu,
Amanda kini sudah benar-benar putus asa. Liburan yang tadinya ia harapkan akan menjadi bahagia, tapi semuanya justru berbalik jadi sebuah bencana. Amanda juga tak bisa lagi mengontrol emosinya. Dan dia mulai mengeluarkan kalimat-kalimat kasar kepada Ruth. Ruth terlihat sangat marah saat Amanda terus menyalahkannya. Dia sudah berada di tengah ketidakpastian kabar ibunya di mana. Ditambah lagi kondisi di sekitarnya yang kacau juga membuatnya semakin kian runyam. Mendengar itu semua, Amanda perlahan mulai menurunkan egonya. Ia mulai merendahkan nada bicaranya. Tapi tiba-tiba, Amanda awalnya panik. Tapi berkat suara tadi, Amanda jadi tahu sebuah jejak sepeda yang ia yakin itu adalah sepeda Ross. Amanda coba menelusuri jejak itu. Dia meninggalkan Ross sendirian di belakang. Setelah situasi mulai membaik, Amanda lanjut menelusuri jejak sepeda yang tadi ia lihat. Jejak yang tertuju pada sebuah rumah mewah yang ada di dekat hutan. Amanda sangat yakin kalau Ross ada di dalam sana. Tapi Ruth justru terpaku melihat pemandangan yang ia lihat. Pemandangan kota yang sudah kacau. Asap besar mulai membumbung tinggi di angkasa. Ledakan demi ledakan silih berganti terjadi. Dan semuanya mulai menghancurkan seisi kota. Dan untuk Ross? Iya, Ross memang berada di rumah mewah yang tadi ibunya lihat. Ross makan segala cadangan makanan yang ada di dalam rumah, sekaligus menikmati segala fasilitas di sana. Tapi dari segala apa yang ada di rumah itu, ada sebuah ruangan bawah tanah yang paling Ross sukai. Sebuah ruangan santai dengan TV besar dan DVD player. Ross segera mencari TV series favoritnya dan melanjutkan satu episode terakhir yang belum ia tonton. Selesai? Iya, sudah selesai. Dan endingnya memang menggantung kayak gini. Tapi sebelum saya bahas konspirasi dan penjelasannya, saya saranin untuk nonton film fullnya dulu. Nanti kalau udah, kita bisa ngobrol di kolom komentar. Film ini judulnya Leave the World Behind. Filmnya bagus dan penuh banyak dengan konspirasi. Dan menurut saya, film ini sengaja ditutup dengan ending yang gantung bukan tanpa alasan. Lagi-lagi saya tekankan kalau ini cuma opini pribadi ya. Endingnya ini adalah sebuah penggambaran kebingungan, pertanyaan, dan ketakutan jika kita berada di dalamnya. Karena terkadang, ketakutan terbesar dalam hidup kita adalah sesuatu yang tidak kita ketahui siapa lawannya dan bagaimana bentuknya. Sementara untuk Ross, ia adalah gambaran bagaimana orang kaya yang tak peduli dengan apa yang terjadi di luar sana. Ia punya makanan, ia punya stok hiburan yang cukup. Bahkan ia juga punya sistem peringatan untuk memberitahu apa yang terjadi. Dan dalam setiap kekacauan, setiap negara akan selalu ada 3 kaum yang terdampak. Kaum atas atau kita menyebutnya kaum elit, kaum menengah, dan kaum miskin. Kaum miskin sudah jelas, mereka akan jadi korbannya dan akan dieliminasi begitu saja. Kaum elit akan aman dengan uang-uang yang mereka punya. Dan yang paling berdampak, tentulah kaum menengah seperti keluarga Amanda. Tak banyak pilihan untuk menyelamatkan diri. Dan masih punya sedikit untuk tidak tereliminasi dari seleksi alam yang elit buat. Dan mengutip apa yang Scott bilang tadi, serangan hacker adalah serangan paling memakan lebih minim biaya dibandingkan perang fisik. Dan ketika berbagai negara bersatu untuk mengirim serangan hacker ke Amerika, maka tak banyak yang bisa Amerika lakukan, selain menerima akibatnya dari segala rasa korup dan tamaknya mereka untuk meraih segalanya.
Film ini juga ada peran Barack Obama di baliknya sebagai eksekutif produser. Jadi ya pasti ada sedikit informasi yang mungkin sengaja Obama spill tentang bagaimana elit global mengatur dunia ini sesuai agenda besar yang sudah mereka buat. Beberapa kejadian berdasarkan kisah nyata juga sudah terselip dalamnya. Suara asing yang tiba-tiba menyerang sebelumnya pernah terjadi di Kuba. Dan orang-orang menyebutnya dengan Havana Syndrome. Oil tanker crash juga sudah digambarkan dalam kapal yang tadi berjalan dengan sendirinya ke arah pantai. Untuk yang mobil Tesla kayaknya juga udah sih. Sebenarnya masih ada banyak lagi di film ini, tapi ada satu hal penting yang bisa saya ambil sih dari film ini. Meremehkan sesuatu adalah salah satu awal dari kekalahan. Sementara keserakahan itu adalah awal dari sebuah keruntuhan. Saya Gogon dan segenap tim Pusra Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, komentar, mensubscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah bantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup saya pengen bilang ke kalian semua. Kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, ya tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Ya sekarang tarik napas, buang, tenggak kopinya ambil koreknya dan sebatin aja dulu.